Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan pertemuan yang ketujuh di dalam kita membahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam program kebut yang ke-8. Kita sampai pada bab yang baru, yaitu bab yang ke-21. Penulis mengatakan pada bab ke-21, bab maja'a annal ghuluwa fi quburis salihin yasiruha authanan tu'bad min dunillah. Jadi bab yang menerangkan bahwasanya berlebih-lebihan di dalam mengagungkan kubur orang-orang saleh akan menjadikan kubur-kubur tersebut sebagai berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh mendatangkan beberapa dalil. Yang pertama adalah hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburku itu sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu sangat murka kepada satu kaum yang mereka menjadikan kubur para nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat untuk beribadah. Nah, dalam hadis ini ya, Nabi SAW berdoa memohon kepada Allah ya, agar Allah ya, melindungi kubur Nabi SAW dari pengagungan umatnya kepadanya. Ya. Ini menandakan bahwa mengagungkan kubur para nabi atau orang-orang soleh di bawah para nabi ini adalah perkara yang dilarang. Ya, bahkan ini termasuk daripada dosa-dosa besar yang wajib untuk dijauhi. Ya, apalagi jika kubur-kubur tersebut diagungkan sampai menjadi ya, simbol-simbol yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Ya. Disebutkan di sini kemurkaan Allah kepada kaum yang menjadikan kubur para nabi sebagai tempat-tempat ibadah. Ya. Ini adalah sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sangat disayangkan ada sebagian kaum muslimin yang menjadikan kubur-kubur orang-orang soleh mereka yang mereka jadikan sebagai tempat-tempat untuk beribadah. Ya, mereka ya mendatangi kubur tersebut ya, beriktikaf, berdiam diri, ya, mendekatkan diri kepada orang yang mati di dalam kubur tersebut, ya, atau beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, atau melaksanakan ibadah kepada Allah di sisi kubur-kubur orang-orang soleh tersebut. Nah, maka ini adalah keburukan yang besar yang harus dijauhi. Kemudian ya disebutkan di sini dari Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid di dalam ya, menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza. Yaitu ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 19. Ya. Jadi diceritakan oleh Mujahid ya, siapa Al-Lata itu, kana yalutus sawiq lil haji famata fa'akafu ala qabrihi. Jadi Lata yang merupakan salah satu berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin jahiliyah ternyata adalah orang saleh yang dulunya dia itu mengaduk adonan roti ya, atau adonan tepung dengan air atau dengan minyak, yang kemudian setelah itu diberikan kepada jamaah haji untuk menjadi makanan bagi mereka. Nah, ketika orang saleh ini yang biasa melakukan kebaikan ini dia meninggal dunia, maka orang-orang yang hidup kala itu ya mendatangi kuburnya orang saleh tersebut ya dalam rangka untuk mendekatkan diri ya kepadanya, dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Nah, sehingga pada akhirnya kubur orang saleh ini menjadi sesembahan yang disembah daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga disebutkan di sini wa kadza qala Abul Jauza, ya, berkata juga Abul Jauza dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana yalutus sawiqa lil hajj. Jadi sesembahan selain Allah yang disembah orang-orang musyrik jahiliyah dulu, yaitu Lata, itu adalah seorang lelaki yang dulunya adalah orang soleh yang suka mengaduk tepung atau mengaduk adonan roti yang nantinya akan diberikan kepada jamaah haji untuk menjadi makanan mereka. Ya.
Kemudian ya disebutkan di sini dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita-wanita yang sering menziarahi kubur, ya. Wanita-wanita yang ziarah ke kuburan. Ya, wal muttakhidina 'alaihal masajid was suruj, dan orang-orang yang menjadikan kubur-kubur itu sebagai masjid, sebagai tempat-tempat untuk beribadah kepada Allah. Wasuruj, dan juga ya orang-orang yang menjadikan kuburan itu ya diterangi dengan lentera-lentera ya dalam rangka untuk mengagungkan dan beribadah di dalam kubur-kubur tersebut. Nah ini ya terdapat laknat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa orang yang mengerjakan hal ini adalah orang yang didoakan oleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Ya maka alangkah ruginya ya kita kemudian ya ikut serta di dalam mengagungkan kubur-kubur manusia dalam rangka ya kita mendekatkan diri entah kepada Allah ataukah kepada penghuni kubur tersebut. Ya, ketika kita beribadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, kita dilarang untuk menjadikan kubur-kubur orang soleh itu sebagai tempat kita beribadah, apalagi kemudian apa? Kita ya menjadikan kubur-kubur orang soleh tersebut sebagai tempat untuk kita beribadah dan mendekatkan diri kita kepada penghuni kubur tersebut sebagai wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini tentu adalah bagian daripada kesyirikan yang dilarang. Ya. Jadi ada ilat atau alasan mengapa dilarang kita sholat di samping kuburan atau beribadah kepada Allah di samping kuburan, yaitu khaufus syirki, ditakutkan kesyirikan itu terjadi ya bukan karena sebab adanya najis. Ya, karena sebagian orang beranggapan bahwa hadis ini ya digunakan untuk apa? Melarang orang itu beribadah di samping kuburan karena ada najisnya. Ya, padahal yang dimaksud bukan demikian. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggandengkan antara menjadikan ya kubur-kubur itu sebagai tempat-tempat ibadah, ya sebagai masjid-masjid, dan menerangi kubur-kubur itu dengan penerangan. Yang mana Nabi melaknat dua perkara tersebut. Ya. Jadi walaisa la'nu ala israjiha min ajli najasah fakadha shalah indaha. Ya, laknat itu tidak diberikan ketika orang itu menerangi kuburan itu karena adanya najis. Demikian pula salat di sampingnya pun juga bukan karena sebab najis, tapi karena adanya pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan dan pengagungan kepada orang-orang soleh tersebut. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.